Ya. Oke, good evening all. Selamat malam semua. Ya. Tadi saya ada di luar rumah, di depan bersama dengan dua orang sahabat sedang mengerjakan tugas teman yang sedang ujian di Fakultas Hukum. Jadi saya menemani mereka dari siang, dari tadi. Baru kemudian nyonya saya berkata, sudah jam 8, jam 7 kurang 5 katanya. Saya langsung ke belakang ke tempat ini, kemudian dengar panggilan Pak Surbakti. Oke, jadi kita mulai. Bulan lalu saya memimpin upacara di sekolah, ya. 17 Agustus, ya 17 Agustus berarti ini bulan 10 sudah 2 bulan ya. Ya, jadi kemudian di upacara itu ada upacara bendera dan menghormat bendera dengan Indonesia Raya. Ada seorang anak dari wakil kepala sekolah, Ibu Ami membawa anaknya dan kemudian kapan benderanya? Cepat dong dikibarkan begitu ya. Dan ketika berkibar, kemudian kita nyanyi Indonesia Raya, kemudian menghormat, dan lagu itu yang paling suka Rumah Sakit Jiwa adalah begini. Lagu Indonesia Raya adalah lagu kebanggaan semua rumah sakit jiwa, psikologi, psikiatri di dunia atau Indonesia. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi prioritasnya di sana benar. Bangun jiwa dulu, baru bangun badan. Nah, kemudian saya puji anak tersebut, nah kemudian yang berkata, langsung di acara itu saya berbicara, thank you. Jadi terima kasih kepada si kecil yang mengingatkan saya tentang bendera hari ini. Tetapi saya sudah 30 tahun mengikuti acara bendera dan sering memimpin karena terus sebagai kepala dari kepala puskesmas, kepala paru-paru, P4 klinik paru-paru, kemudian kepala rumah sakit jiwa, kepala sekolah, jadi didaulat untuk memimpin upacara. Maka hari itu saya diingatkan kembali kisah sudah 30 tahun ini, ketika saya bertanya dan melihat bendera berkibar, maka ada orang berkata, lihat bendera bergerak. Itu statement yang pertama. Itu seperti S1 daripada kebenaran. Atau semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. May your spirit, soul, and body be preserved blameless in the presence of the Lord. Biarlah roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna, kudus, suci, komplit di hadirat Tuhan. Maka tubuh melihat bendera bergerak. Tetapi kelompok yang kedua masuk lebih dalam lagi berkata, bukan bendera yang bergerak, tetapi angin yang bergerak. It is not the flag that is moving, but the mind, the thought is moving. Jadi pikiran yang bergerak. Dari pikiran yang bergerak ini, kemudian filosofi berkata begini, I think therefore I am. Aku berpikir, maka aku ada. Ya. Bahkan kemudian para wanita akan berbicara begini, I feel therefore I am. Aku merasa, maka aku ada. Maka terwakililah keduanya di sana. Tetapi kemudian kalau Anda maju lagi, seperti dari Ginosko, mengenal dengan 5 panca indera, ya, kemudian ke Epiginosko, mengenal secara pewahyuan. Dari sini gerakan juga pengenalan Anda, mengenal angin, gerakan Roh Kudus. Anda dari Injili, Evangelikal, bergerak kepada Pentakostal, bergerak kepada Charismatic Movement, ya, bergerak kepada Apostolic Prophetic, ya, bergerak kepada Sonship, kepada kepenuhan Allah namanya, kepada keputraan, dan kemudian bergerak kepada S3, kepada spiritual, kepada kerohanian, kepada kebatinan. Maka dikatakan selanjutnya, oh bukan angin yang bergerak, ya, bukan bendera yang bergerak, ya, tetapi pikiran Anda yang bergerak. The mind are moving.
Jadi seperti itulah, dari sana muncul kata excellent, salis, salos. Jadi minimal ada 3 pergerakan kita dari putra kepada roh kepada Bapa, ya, dari 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda, dari halaman luar outer court ke ruang kudus holy place, dari tubuh ke jiwa ke ruang maha kudus, ke batin, ke dalam hati. Nah, itulah salah satu tujuan daripada be still, daripada keheningan. Be still and know that I am God. Diam, tenanglah, ketahuilah, realize, consider, know, ya, that I am God. Aku adalah Bapa. Nah, sama seperti kepada Pak Surbakti, ya, Ibu sakit. Maka be still and know that I'm your healer. Diam, tenanglah, ketahuilah, akulah sang tabib. Dari sisi kesembuhan dan kesehatan, ada 3 tingkat daripada sang tabib. Sebagai dokter fisik, maka dokter ada di luar sana, di tempat yang nun jauh di sana, maka kita berusaha mengundang dia atau datang kepadanya. Dia jauh, maka kita kemudian ya datang ke prakteknya. Tetapi dokter kita ini sekarang dikatakan dia sudah ada di dalam kita. I'm within you. Bahkan sang dokter, sang guru itu berkata, kerajaanku ada di dalammu. Be still and know that I'm within you. Diam dan ketahuilah, sang dokter, sang tabib ada di dalammu. Bahkan kemudian dia lebih dekat lagi, dia berkata, aku bukan hanya tabibmu, aku bukan hanya doktermu yang menyembuhkan engkau ketika sakit, tetapi dia berkata, akulah kesehatanmu. Bahkan di Yohanes 3 ayat 2 dalam suratnya dikatakan demikian, I pray above all things that you may prosper and be in health. Aku berdoa di atas segala doa supaya kau baik-baik saja, sebagaimana jiwamu juga baik-baik. Karena di dalam tinggal diam dan tetap tenang, terletak keselamatanmu. In quietness and rest is your salvation. In repentance and rest, in quietness and stillness and quietness is your strength. Dalam tinggal diam dan tetap tenang, di sanalah kekuatanmu. But you are not willing. Tetapi kamu tidak berkenan. Tetapi kamu belum bisa masuk ke sana. Tetapi kamu masih menolaknya. Tetapi kamu masih enggan. Tetapi kamu masih ogah. Jadi topik kita adalah be still. Bukan do still. Jadi ada orang yang berusaha berbuat tenang. Seperti begini. Mereka berusaha duduk diam tenang, tapi di bawah ada magma, ada gunung api yang siap meletus. Kanker yang siap meledak. Bisul yang siap meledak. Jadi sebenarnya tidak bisa tenang. Jadi kita tidak disuruh do still, ya, cobalah berdiam diri, tidak, tetapi jadilah tenang, be still. Seperti perintah tidak dikatakan be holy, ya, do not do holy. Jadilah kudus, bukan mencoba-coba berbuat kudus. Try to be holy, tidak. Ini yang terkenal di full gospel juga, be strong in the Lord, ya. Tidak dikatakan do strong in the Lord, tapi be. Jadi menjadi. Karena itulah sifatmu. Sama seperti kalau saya berkata kepada putraku, be sitorus, ya, be sirotol mustaqim, jadilah lurus. Jadi tidak berusaha berbuat, putraku tidak perlu berusaha berbuat lurus, karena dia sudah si jalan lurus, sitorus. Saya katakan demikian. Itu adalah anugerah. Dia tidak perlu melakukan apapun untuk menjadi sitorus, dia dilahirkan sebagai sitorus. Itu sebabnya kita juga demikian. Ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. I and my Father are one. Aku dan Bapa adalah satu. Allah itu adalah roh. Berarti ketenangan ini hanya kita miliki di dalam batin, di dalam roh, di dalam dimensi yang ketiga.
Ya, dan akulah jalan kepada keheningan itu. Akulah jalan kepada Bapa. I'm the way to the Father. Itulah sebabnya be still and know I am. Sang aku yang di dalam kita itu sebenarnya akan memimpin kita ke dalam keheningan. Oleh sebab itu, sama seperti kisah Marta dan Maria, nah Marta itu sibuk, nggak apa-apa. Seperti kanak-kanak, remaja, orang muda, hai orang muda, engkau kuat di dalam Tuhan dan engkau telah mengalahkan yang jahat. Orang muda suka mengalahkan, berperang, overcome, ya. Tetapi dikatakan bapak-bapak, engkau mengenal dia sejak dari semula. Father, you know him from the beginning. Ya, from Genesis, from Alpha. Mari kita sekarang kepada Alpha, kepada beginning. Pada mulanya adalah firman, ya adalah kata, adalah logos. Tetapi sebelum ada kata, adalah keheningan. Jadi kata yang tidak keluar dari keheningan tidak berkuasa. Doa kita menengking tidak berkuasa. Ya, saya sudah 30 tahun menyaksikan orang menengking-nengking dalam nama Yesus. Tidak ada apa-apa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sehingga suatu hari di puncak ada orang kerasukan dalam konferensi sebuah gereja ya se-Indonesia, dan saya menjadi pembicara terakhir. Mereka bilang gini, itu ada dokter Bumbunan, dia biasa menghadapi orang kerasukan. Dia kan memang kerjanya di rumah sakit gila, dia dokter gila dan pendeta gila. Nah, ketika dibawa kasusnya kepada saya dalam konferensi nasional ini, kemudian saya bawa saja dia ke ruang belakang, ya saya minta sebuah ruangan dan saya tidak apa-apakan. Bayangkan se-Indonesia nengking orang yang kerasukan dan makin mengamuk dia. Jadi akhirnya menyerah, diserahkan kepada saya. Saya tempatkan dia di sebuah ruangan, tidak saya pai-pai, diam saja dan dia diam. Kenapa? Seperti kanak-kanak, makin kita pancing, dia makin keluar aksi dan reaksi. Dan saya berhenti di situ, saya biarkan dia. Ketika tiba waktunya saya diundang ke depan, mereka takjub bilang, apa yang kau lakukan tadi, Bun? Saya bilang, saya tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena saya tidak mau dibodohin lagi. Saya sudah beberapa kali menghadapi kasus seperti ini, dan saya tahu dia sedang menarik perhatian saya, dan saya tidak berikan perhatian saya diamkan aja, maka dia diam dan tenang. Itu yang terjadi pada suatu hari di puncak. Saya berhenti menjadi Marta, saya menjadi Maria. Be still. Nah, pada mulanya adalah keheningan. Itu mendahului bahkan kejadian 1 dan 1. In the beginning there is silence. Maka kemudian kita lihat kejadian manusia. Manusia secara fisik pun kita mulai dari keheningan. Kita ada di rahim ibu kita selama 9 bulan. Paling lama 9 bulan 10 hari. Kemudian kita hadir ke dunia ini, barulah kemudian kita menangis dan berteriak. Selanjutnya kita isi dengan keriuhan. Dan kemudian berakhir juga dengan keheningan di dalam kuburan. Maka manusia dikatakan berawal dari keheningan dan berakhir dalam keheningan. If the beginning is silent, the end must be silent. Tetapi kalaulah kita mengalami sebuah keheningan dari awalnya, if the beginning is silent, maka akhirnya better silent. Maka dikatakan pikiran manusia itu pada dasarnya adalah ribut. The fast mind is a sick mind. Pikiran yang cepat adalah pikiran yang sakit. The slow mind is a healthy mind. Pikiran yang lambat tenang itu adalah pikiran yang sehat. But the still mind is divine. Pikiran yang hening itu adalah pikiran ilahi. Oleh sebab itu, in the beginning is silent. Pada awalnya adalah keheningan. In the end is deeper silent. Pada akhirnya ada keheningan yang lebih dalam. Inilah yang pemazmur sebut the deep call unto the deep. Yang dalam memanggil-manggil yang dalam. Itu artinya kita dipanggil dari halaman luar ke ruang kudus
ke ruang Maha Kudus, dari tubuh ke jiwa dan kemudian ke dalam batin. Setelah itu manusia kemudian dibentuk dan dihembus nafas kehidupan ke dalam hidungnya, maka dia menjadi jiwa yang hidup, a living soul. Jiwa ini yang kemudian memberontak, jiwa ini yang kacau, jiwa ini yang kaos. Maka 30 tahun saya berhadapan dengan kasus-kasus orang yang sakit jiwa, yang gila itu dulu disebut skizofrenia, ya, artinya splitting the mind, pikiran yang terbelah, pikiran yang pecah. Maka boleh saya katakan pada intinya adalah semua orang yang gangguan jiwa itu berat, dalam hal ini kita sebut skizofrenia, sekarang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Kalau gangguannya masih sedang atau ringan, kita sebut ODMA, ya, orang dengan masalah kejiwaan, ODMK. Maka mereka mengalami badai dalam kehidupan. Inilah yang terjadi. Suatu hari Yesus berkata, mari kita menyeberang. Setelah dia melakukan mujizat, kemudian orang makan, orang lapar diberi makan, sisa 12 keranjang 5.000 orang. Setelah itu mujizat terjadi, Yesus berkata, let us cross the border. Mari kita pergi menyeberang. Seperti di Pontianak ini, mari kita menyeberang ke negeri seberang, yaitu Malaysia atau Brunei. Satu pulau ada 3 negara. Jadi we cross the border. Dan ketika kita menyeberang, itulah kita mengalami badai. Jadi pergerakan kita dari halaman luar ke ruang kudus, ke ruang Maha Kudus, kita akan mengalami hambatan. Sama seperti Yesus. Maka dia menyeberang, dia ke padang gurun. Ketika dia di padang gurun, dia mengalami cobaan. Pencobaan itu sebenarnya ada di dalam pikiran beliau. Karena tidak ada makhluknya. Semua ada menghadapi pencobaan dari keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan hidup. Di dalam 3 pencobaan itu. Dan di akhirnya dia menang. Sekarang pencobaan itu kita jadikan contoh. Ketika mereka menyeberang, kemudian terjadilah badai. Dia tertidur sebenarnya di depan dan ada bantal di sana. Kemudian mengamuklah badai dan kemudian murid-murid membangunkan dia. Guru, kita celaka, kita binasa. Kemudian bangkitlah dia, awake and arise and shine. Bangun dan bangkitlah, menjadi teranglah. Dan dia berkata kepada badai itu, hush, be still. Diam, tenanglah. Maka badai itu diam dan tenang. Dan mereka takjub dan bertanya, siapakah orang ini? Sehingga badai, taupan, dan lautan pun takluk kepada dia. Saudara, Anda tidak bisa menenangkan badai yang ada di luar kalau badai yang ada di dalam masih bergejolak. Artinya, kalau kita masih kaos di dalam, kacau di dalam, ada badai di dalam, maka kita tidak bisa menenangkan badai yang ada di luar. Saya punya teman, seorang penginjil, ya, sering ke Pulau Natuna, dan suatu hari secara fisik kapal mereka mengalami badai. Suami istri sudah muntah-muntah dengan anaknya. Dan kemudian karena dia sudah sering ke sana dan dikenal sebagai penginjil dan pendeta, kemudian nakoda minta tolong dia. Orang Kristen juga, Pak, tenangkanlah badai itu katanya. Dan dia ditantang, dia berdiri dan kemudian menenangkan badai fisik. Dan badai fisik itu tenang dan diam. Dan hamba Tuhan ini namanya Yohanes, ya, istrinya seorang misionaris, orang dari Amerika, ya, Bu Grace namanya. Jadi badai di luar bisa ditenangkan karena badai di dalam telah tenang. Jadi the inner world dan outer world become one. Ini yang disebut namanya dunia paralel. Sama seperti juga orang yang mengalami badai di luar lagi kerasukan, demikian juga lagi kena serangan epilepsi, dari mulutnya keluar berbuih-buih. Yesus hanya berkata, be still. Be still. Maka badai yang di luar itu pun tenanglah. Demikian juga ketika orang Israel
mau menyeberang, ya, Laut Merah. Kemudian firman Tuhan hanya berkata, angkatlah tongkatmu, dan kemudian be still, I will fight for you. Di dalam Keluaran 13, ya, 3:14 dikatakan di sana, diamlah, tenanglah, aku yang berperang ganti kamu. Diam, tenang, I will fight for you. Be still, I will fight for you. Dan suatu hari Tuhan bertanya kepada seorang nabi yang sedang melarikan diri dari seorang raja, dari seorang ratu yang terkenal jahat, wicked, wild, or liar, dikatakan. Apa yang kamu sedang kerjakan di sini, Elijah? Ya, Elia. Elijah mean El Jahwe. Allah adalah keselamatanku. Yang muridnya nanti adalah Elisa, El Yosua. Allah juga adalah keselamatanku. Ya, dia sedang bersembunyi dari kejaran sang ratu. Dan kemudian Tuhan memerintahkan dia. Dan kemudian setelah semua rangkaian ibadah dilakukan, kemudian dia mendengar suara badai, suara angin ribut. Tapi Tuhan tidak hadir di sana. Dia melihat api, tapi Tuhan tidak hadir di sana. Baru yang ketiga dikatakan, kemudian terdengarlah suara bisikan. A still small voice. Tuhan hadir di dalam keheningan. Tuhan hadir dalam keriuhan, dalam dimensi pertama, dalam tubuh ini. Tuhan hadir juga di dalam api, dalam Pentakosta, dalam dimensi yang kedua, ya. Tapi Tuhan hadir di dalam dimensi yang ketiga, in a still small voice. Suara itu telah ada di sana. Keheningan hanya membantu kita untuk mendengarkan suara itu lebih jelas. Dan kemudian kisah di perjanjian lama tadi 2, kita pindah tadi ke perjanjian baru, bagaimana Maria orangnya be still, bagaimana Yesus menenangkan badai, dan kemudian kita akhiri ke kitab Wahyu. Dikatakan Wahyu 8 ayat 1 di sana adalah surga pun hening selama setengah jam. Heaven is silent for half an hour. Jadi pikiran kita, batin kita, roh kita, jiwa kita tenang selama setengah jam. Baru setelah tenang, baru kemudian trompet itu berbunyi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi bahkan suara itu harus dilandasi dengan keheningan. Sama seperti satu lagi peristiwa yang kita lewati, yang minggu lalu kita sudah sharing, mereka berkeliling ya kota itu selama 7 hari. Dan pada hari yang ke-7, Sabat rest in peace. Maka barulah mereka berteriak. Jadi kalau kita kasih persentase begini, kalau ada 100%, katakanlah 99% adalah keheningan. 1% aja teriakan. Barulah tembok Jericho itu roboh. Nah, ini yang terjadi ketika kita dalam emergency, teriakan kita 90%, keheningan kita 1%. Jadi terbalik. Maka mari kita membalikkan diri. Ini yang terjadi karena kekristenan kita selama ini telah menjadi dangkal. Keriuhan berbicara kedangkalan. Dan Yesus berkata, mari kita menyeberang, artinya mari kita pergi ke tempat yang dalam. The deep call unto the deep. 30 tahun yang lalu, ya, saya mengalami panggilan ke tempat yang dalam ini. Itulah sebabnya saya kemudian hampir selama 20 tahun merenungkan, dan Be Still ini adalah hasil daripada perenungan 20 tahun. Saya menulis buku keriuhan yang lain, ada Gila, Unknown God, ada With Healing in His Wing, tetapi justru ini yang pelan-pelan selama 20 tahun. Kalau boleh, satu buku saja yang saya tulis, cukuplah ini. Be Still is enough. Yang saya tadi lewati adalah ketika kita sudah berteriak dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kemudian suatu hari saya diingatkan, nama Yesus itu dalam.
The name is so deep. Kita telah mendangkalkannya. Kita telah berseru-seru dengan nama itu. Dikatakan, itulah bahkan dalam hukum Taurat, kita menyia-nyiakan nama itu. Mendangkalkan nama itu. Sama seperti pelabuhan, kota Pontianak ini, pelabuhan lautnya, ya ada di tengah kota. Jadi, dari laut masuk 16 km kapal besar. Nah, ketika terjadi pendangkalan, maka kapal besar tidak bisa masuk dan harus dikorek. Ya, itu yang terjadi. Jadi demikian juga di dalam hidup kita. Bagian saya mungkin, let the deep call unto the deep. Biarlah yang dalam memanggil yang dalam. Di dalam buku ini, saya tadi membaca bab terakhirnya. Di bab terakhir, saya menulis XYZ keheningan. Jadi, akhir daripada keheningan. Di waktu kita belajar apapun, misalnya matematika, ketika ada orang mengganggu, tadi saya membantu teman menyelesaikan soal, ya, untuk tugas beliau, maka kemudian kita memerlukan keheningan. Tetapi ketika saudara sudah menguasai sesuatu, seperti matematika, maka kemudian keheningan tidak dibutuhkan lagi. Anda sudah terserap dengan ceritanya. Atau cerita Bumbunan. Dulu saya suka baca silat Cina, Koping Ho. Maka mama saya itu kalau manggil saya, Bun, tak saya dengar itu. Kalaupun dia berteriak, Bun, iya ma, tetapi tidak pernah muncul sampai dia datang menjewer telinga saya. Kenapa? Karena cerita Koping Ho, silat Koping Ho telah melenyapkan semua suara yang lain. Saya fokus kepada sebuah cerita silat Cina pendekar Raja Wali. Dan saya sekarang menjadi eagle speaker, eagle trainer. Dari saya belajar ada satu yang banyak dikatakan di Alkitab. Pertama sekali saya buka ensiklopedi di perpustakaan di Medan, di dekat kuburan Gajah Mada, di belakangnya ada gereja Metodis, Wesley Methodist Church bahasa Inggris. Saya beribadah di sana untuk belajar bahasa Inggris. Di sampingnya ada Medan Mall yang terbakar, yang sampai sekarang tidak dibangun. Kata pertama yang saya cari pertama sekali ketika membuka ensiklopedi adalah mengenai eagle. Raja Wali, yang dalam bahasa Indonesia disebut Nasar, Elang, Garuda, Big Bird, Aquila, ya, Kim Ying bahasa Mandarin, Lao Ying, Garuda Tua, yang disebut Falcon, Hawks, ya. Jadi be still. Raja Wali ini bisa terbang sendiri, alone, but lonely, dan satu-satunya burung yang terbang mengatasi badai. Jadilah kita seperti Raja Wali yang namanya sebenarnya adalah Wali Raja, ya, mewakili, ya, seperti Sons of God, Putra Allah yang bisa menenangkan badai. Karena terlalu banyak orang di luar sana yang hidupnya kaos, yang hidupnya berantakan, maka kemudian datanglah suara keheningan itu, a still small voice yang berkata, aku ada di sini. Aku hadir di sini. I am that I am. I am that I am artinya be still and know that I am God. Perkataan di sana sebenarnya adalah plural, Elohim, bukan God, ya, bukan tunggal. Tetapi Yesus berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah Elohim itu bagian daripada Elohim. Don't you know that you are God? Dan kita disadarkan kepada divinity kita, kepada keputraan kita, kepada sonship kita. Identity is destiny. Identitas kita adalah nasib kita. Be still and know that I am God. Dan di Mazmur 46 ayat 10 ini, 3 kali ada kata Selah, rest in peace, pause, tenang, diam, solitude, quiet, calm down, salam, peace, be still, and know
that I am God. And know I am that I am. Artinya, aku akan menjadi siapa saja kamu butuhkan aku. I am your father, aku akan menjadi bapamu. I am your healer, aku akan menjadi penyembuhmu. I am your doctor, aku akan menjadi dokter bagimu. I am your friend, aku akan menjadi sahabat bagimu. I am your helper, aku akan menjadi penolong bagimu. I am your God, aku akan menjadi pembimbing bagimu. I will become everything to everybody. Aku akan menjadi segalanya bagi semua orang. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. That God may be all in all. Be still and know that God is all in all. Diam, tenanglah, ketahuilah, akulah segalanya di dalam segalanya. Akulah semuanya di dalam semuanya. I'm everything to everybody. Tolong Pak Surbakti, angkat tangan. Saya tidak punya waktu, tidak melihat. Kalau sudah setengah jam, angkat saja dan saya berhenti. Kalau sudah selesai, mari kita lanjutkan dengan sharing atau tanya jawab. Berapa menit lagi saya punya, Pak? Still have 10 minutes. 10 minutes. Wonderful, 10 minutes. Nah, kisah ini kemudian tadi ketika Edmund Hillary, pendaki Gunung Himalaya, yang pertama breakthrough, ya menerobos, yang pertama kali sampai di ketinggian 8.800 meter itu, dia bergerak dengan equipment, dengan peralatan yang lengkap, dengan 50 orang pendampingnya. Nah, maka dikatakan setiap naik beberapa kilometer, katakanlah 1 kilometer, maka ada peralatan yang ditinggalkan. Beberapa orang kemudian tinggal. Naik lagi, kita ambil aja 3 level, sebagian alat ditinggalkan, beberapa orang tertinggal. Ketika beliau sampai ke puncaknya, tidak ada lagi peralatan. Dia dikatakan weightless, ya. Dia hanya berbaju tipis, tidak ada teman yang menemaninya, tidak ada peralatan, dia hanya sendiri di puncak gunung itu. Sehingga dikatakan demikian, standing on Everest, he was absolutely without baggage. Ya, berdiri di puncak gunung Everest, dia sama sekali tanpa beban. On the highest peaks, one has to be weightless. Di puncak tertinggi, seseorang harus tanpa beban. Itu dikatakan, silently you are filled with music. Dia sendiri, tetapi dunianya dipenuhi dengan musik katanya. Without moving, you are dancing. Tak bergerak, tetapi menari. Without any thought, any feeling in you. Tidak ada pikiran, tidak ada perasaan. There is just pure grace, pure silence. Hanya ada anugerah yang murni, keheningan yang murni, gratitude arising, rasa syukur yang meningkat, gratitude arising out of you, rasa syukur yang keluar dari dalammu. Just like fragrance arising out of lotus flowers, seperti keharuman yang keluar dari bunga lotus. You have to reach this point. Engkau akan sampai ke puncak ini. Only then you have fulfill your destiny. Dan engkau akan sampai kepada tujuanmu. Dan kemudian keluarlah sebuah puisi yang berjudul Alone We Fly. The journey is long. Perjalanan panjang. And the path is pathless. Jalan tak bertapak. And one has to be alone. Engkau harus sendiri. There is no map and no guide. Tiada peta, tiada panduan. But there is no alternative. Tiada pilihan lain. Tidak ada alternatif lain. One cannot escape it. Engkau tidak bisa lari dari sana. Engkau tidak bisa, one cannot evade it. Engkau tidak bisa menghindarinya. One has to go on the journey.
kita harus ada dalam perjalanan itu. Oleh sebab itu, marilah kita berjumpa saat ini. Saya akhiri buku bistil saya. Sampai berjumpa di Terminal Hening, di kota kesunyatan, di provinsi ketenangan, di negeri ketentraman. Damai menanti Anda. Maka sunyi senyaplah surga, hening, ning, kira-kira setengah jam lamanya. Heaven is silent, still, quiet, for half an hour. Be still and know that I'm God. Buang kata God-nya, be still and know I am. Buang kata I am-nya, be still and know. Buang kata know-nya, be still and. Buang kata N-nya, be still. Bahkan buang kata still-nya, maka yang tinggal adalah be. Jadi, be still. Bukan do still. Be holy. Bukan do holy. Be strong. Maka bukan do strong. Kata be still di dalam Mazmur ini pun dari kata Rapa, sama dengan Jehovah Rapa. Dialah Allah yang menyembuhkan. Jadi keheningan ini membawa kesehatan, kesembuhan, panjang umur, ketenangan, panjang nafas, ya, erekapaim. Kalau pendek nafas artinya pendek umur, mati kita cepat. Tetapi panjang umur sama dengan panjang nafas, ya. Nah, dan kata menanti Tuhan juga seperti Raja Wali tadi. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Mereka berlari tidak letih, mereka berjalan tidak capek. Maka dikatakan oleh lagu itu, ajarlah kami untuk menanti. Dan kata menanti di sana adalah kapah. Jadi Rapa dan kapah digabung, dijalin, dipilih, disatukan. Jadi kalau kita ini adalah benang yang mudah dibengkokkan, maka kemudian kita diikatkan kepada pilar yang kuat dalam bait Allah itu. Kalau benang itu mau dibengkokkan, Anda harus membengkokkan pilarnya. Di depan rumah kami, hari ini di semen sebuah tiang seperti tiang listrik, tapi untuk kabel internet. Jadi ada tiga tiang pas di hook rumah, tadi baru di semen. Jadi saya melihat tadi sudah 1 minggu diletakkan pasir di depannya, tetapi tidak dikerjakan. Tetapi baru tadi, ya setelah hujan, kemudian dikasihlah tadi tiang di sana. Dan banyak tali di sana. Kalau Anda membengkokkan tali itu, bengkokkanlah pilar, membengkokkanlah tiang itu. Keheningan kita adalah kekuatan kita. Dan itu tidak bisa dibengkokkan. Oleh sebab itu, when the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the earth. I will be still and know you are dead. In Christ alone, my soul find rest. See his power in quietness and stress. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the earth. I will be still and know you are dead. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. In repentance and rest is your salvation.
in quietness and trust is your strength, your strength. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Bapakku. Ku tenang sebab kau Abbaku. Be still and know that I'm God. Be still and know that I'm love, joy, peace, truth. Be still, and know I am that I am. Terima kasih. Terima kasih. Jadi hari ini kita buat reaksi seperti ini, angkat tangan, lihat saya kan. Nah, jadi nanti sesuai dengan giliran itu saya akan sampaikan. Tapi ada yang sudah daftar dari awal, dari kemarin, yaitu Ibu Nita, Ibu Tiar, ya kan. Nah ini makanya kita malam ini ke Ibu Nita bilang malam aja Pak, gitu ya. Nah nanti hari ini saya berikan dulu buat Ibu Nita, silakan buka mainnya Ibu Nita. Ya, silakan. Aku benar-benar untuk sunyi tenang itu memang sangat dibutuhkan ya, banget karena firman Tuhan juga ada, aku nggak pas banget hafal di mana ayatnya, tapi dalam tenang kita bisa dapat kekuatan Tuhan, dapat jalan yang ini. Jadi kalau tergesa-gesa ambil keputusan juga, jadi makanya juga kalau ujian di mana harap tenang ada ujian, gitu ya. Jadi kayaknya intinya ya untuk segala sesuatu keputusan atau apa yang kita lagi bingungin, apa yang kita lagi inginkan, memang yang diutamakan dalam keadaan kita tenang dulu ya, biar nggak salah-salah, gitu ya Pak Bun ya. Mantap. Jadi apa sih kayaknya ini udah harus jalan pertama, langkah yang harus kita ambil ya, tenang dulu, jangan panik, tenang. Terus biar kita bisa konsentrasi, mungkin berbicara sama Tuhan dalam doa atau segala sesuatu kita bisa pikir dengan baik gitu ya. Soalnya kalau kita kepepet waktu atau apa, jadi kayaknya gerabak-gerubuk dan akhirnya keputusannya walaupun kita bilang ini mungkin baik, tapi akhir-akhirnya oh ternyata bukan gitu loh. Amin. Cuman kalau di orang seberang, aku lebih senang hening. Aku ambil selalu di jam 23 biasanya. Aku tidur tuh di jam 8, tapi kalau di jam 23 aku buka waker. Kalau dibilang orang seberang mata tahajud ya. Apalah di jam, soalnya kalau pagi aku tuh udah gerabak-gerubuk gitu loh. Bangun jam 3.30 pun udah gerabak-gerubuk gitu loh. Jadi kadang-kadang aku suka ini, makanya justru nggak bisa tenang kalau pagi kayaknya. Jadi aku justru ambil tenangnya di tengah malam gitu loh sebenarnya. Cuman kan Mbak Bumi bilang di jam manapun yang kamu bisa punya waktu tenang, ya pernahlah aku dengar gitu. Ambillah waktu tenang itu. Jadi aku pikir emang dalam sehari waktu tenang itu butuh banget kalau buat aku. Jadi selama ini karena aku lihat udah terlupakan waktu tenang itu dengan kegiatan. Buat aku ya, buat aku pribadi waktu tenang itu udah hilang. Makanya waktu Pak Bun mengingatkan lagi untuk waktu tenang, oh iya bener ini waktu tenang. Kalau renungan malam ya udah renungan malam aja. Tapi untuk yang kayak apa ya, yang untuk benar-benar dapat lah apa sih greget gitu loh ya, itu udah hilang waktunya gitu loh. Ya, jadi kalau buat ada pertanyaan nih Ibu Nita, mungkin harus ditanyakan. Iya, yang paling enak sebenarnya di saat kita tenang itu Pak Bumun, kita refleksi diri atau gimana ya? Apa yang ya kalau aku tenang tuh ya saat teduh. Aku pikir tenang itu saat teduh. Tenang itu tenang yang gimana ya itu? Ya. Oke, makasih.
manusia telah diteliti dalam satu hari bisa memikirkan normalnya 60.000 sampai kira-kira 80.000 jenis pikiran yang dikategorikan dalam kata. Misalnya stres tadi kan, makan, minum, atau apa saja. Dan orang yang hiperaktif itu bisa sampai 100.000 jenis pikiran. Nah, dikatakan kalau kita bisa menguranginya separuh saja, maka kita ini sudah sehat katanya. Bahkan psikologi dan psikiatri sudah berani berkata 95% penyakit itu dari sini. Di antara kedua telinga kita ini. Bahkan surga dikatakan sebenarnya di antara dua telinga ini. Between our ear. Tahukah kita, di antara dua telinga kita inilah Golgota. Golgota artinya tempat tengkorak, the skull. Nah, jadi salib masuk, disalibkan itu sebenarnya sama dengan bistil. Jadi mati artinya didiamkan, dimatikan, diheningkan. Ya, dalam bahasa tadi saya buka-buka lagi. Ya, ada strong concordance di sini, ada fine concordance. Bahasa Ibrani saya cek, bahasa Yunani saya cek, bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Nah, jadi ada kira-kira hampir 25 ya kata tentang distil ini. Dan salah satu sebenarnya distil, silence, solitude sama dengan kata salom. Jadi kalau saya masuk ke rumah orang, saya berkata salom atau salam, sebenarnya saya berkata damai. Damai itu tenang, hening, diamlah. Jadi kalau ada kekacauan di situ, kalau ada badai, dengan berkata salom, sebenarnya badai ditenangkan. Jadi tadi kita lihat dengan mengurangi ya frekuensi banyaknya pikiran tadi dari kuantitas kita masuk kepada kualitas. Sama seperti kita tadi meneriakkan nama Yesus ratusan kali, tapi berkata sekali saja nama Yesus itu dalam cukup. Nah, itu yang terjadi. Jadi di sini kita kata meditasi dari kata meletau, kan dari kata ya katakanlah lembu, ya kerbau, dia makan daun-daunan, kemudian setelah itu ada pohon, duduk di bawah pohon, dan kemudian dikeluarkan lagi, dan kemudian dicerna. Maka tadi keluar kata refleksi, ya kan, merenung, gitu ya, saat teduh. Jadi kita hanya fokus, katakanlah kepada satu kata yang menjadi kesukaan kita, menjadi renungan kita. Jadi artinya fokus tadi kita melepaskan diri daripada kaos tadi kekacauan, ada satu kata lagi namanya distraksi. Jadi kita ini teralih. Jadi kata hamartia juga dosa sebenarnya. Kita satu deret aja menyimpang. Tapi kalau sudah ribuan meter di sana, sudah jauh penyimpangannya. Jadi kita fokus, kita kembali kepada esensi kita, kepada hakikat kita, kepada satu saja, sebenarnya gini, kepada sang aku. Ya, itulah kata dalam bahasa Yunani ego, aku Indonesia, bahasa Inggris yang paling singkat I. Be still and know I. Jadi tidak ada pikiran yang lain, fokus kepada I. Tetapi saya ngerti, dalam praktek ini sebenarnya banyak orang tidak mengerti, tidak melaksanakannya. Praktek yang paling praktis di dalam mulai masuk kepada keheningan, be still, kepada merenung ini, kepada saat teduh ini adalah ketika kita masuk kepada sang aku, kepada sang I, amatilah nafasmu.